担当王爷顺利破。没想到师兄如此。过来。Hola semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys. Mohon maaf jika suara Mimin agak-agak serak, ya karena Mimin lagi batuk pilek. Seperti biasa, untuklah hari Jumat setelah The Demon Hunter, maka kita akan melanjutkan Tonghua dari Alchemy Supreme ataupun Lord Peitian. Di episode sebelumnya, kita telah melihat kalau Peitian telah menyelamatkan Mu Rongchuan yang katanya orang paling terkuat, tetapi dia kewalahan untuklah menghadapi formasi petir. Dengan begini, Mu Rongchuan menganggap kalau Peitian sebagai temannya dan dia akanlah menunggu Peitian untuklah selesai berkultivasi. Sedangkan untuk Peitian, dia telah berhasil untuklah meningkatkan tubuhnya, bukanlah ranahnya. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Setelah Su Peitian selesai berkultivasi, dia pun menepati janji untuklah bertemu dengan Mu Rongchuan. Dan untuk Mu Rongchuan sendiri ternyata juga telah menepati janjinya, dia menunggu Su Peitian di tempat yang sama. Tanpa babi bu lagi, mereka pun bergegas untuklah pergi bersama-sama. Selama di dalam penerbangan, Mu Rongchuan telah mengetahui kalau Peitian inginlah mendapati api langit. Beruntungnya saja, keinginan mereka ini ataupun tujuan mereka itu berbeda. Untuk Peitian adalah api langit, sedangkan dia ini berfokus untuklah mengambil sebuah emas kehidupan tingkat tinggi yang berada di lingkungan Gunung Leize, yang dimana emas kehidupan itu adalah kunci untuk naik tingkatan. Lantas, karena ya tujuan mereka berbeda, jadi tidak ada yang namanya persaingan. Dan Peitian pun mengajak untuklah bekerja sama dalam menaklukkan kedua harta tersebut. Lalu untuk si Leon, langsunglah diperintahkan untuk membawa mereka ke jurang petir. Ini sebenarnya monster singa emang masih dikendalikan oleh Ling Er atau emang udah jadi bagiannya ya? Sebab di dahinya ini ada simbolnya Ling Er. Sesingkatnya, mereka pun telah tiba di jurang petir. Namun pemandangannya benar-benar begitu sangatlah mengerikan. Merasa ini adalah tempat yang begitu sangatlah berbahaya, Peitian kembali menanyakan kepada mereka berdua apakah mereka yakin untuklah melanjutkan perjalanannya. Karena ya jika mereka tidak berhati-hati, maka nyawa mereka bisa melayang. Untuk sang tetua tidak begitu mempermasalahkannya. Dia rela untuklah mengorbankan nyawanya jika terjadi apa-apa. Asalkan dia bisa melihat sang pangeran berhasil naik tingkat, itu sudahlah lebih dari cukup baginya. Ini namanya bodoh. Mendengar itu ya, Peitian hanya bisa geleng-geleng kepala saja. Seakan-akan emas kehidupan adalah satu-satunya kunci agarlah dia bisa naik ke tingkatan selanjutnya. Padahal masih banyak solusi untuk mencapai itu semua. Contohnya meminta bantuan kepada Peitian. Dan untuk Nona Mea ataupun Mei'er, dia juga akanlah berada di sampingnya Peitian. Lantas mereka berempat pun sepakat untuklah masuk ke jurang petir, walaupun nantinya akanlah mengorbankan nyawa mereka. Sehingga mereka berempat pun langsunglah menerjang ke depan. Setibanya di dasar jurang petir, baru saja mereka melangkah beberapa meter, getaran pun langsunglah terjadi dan terdengarlah suara yang memperingatkan kepada mereka siapa yang mencoba untuklah mengganggu tidurnya. Dan terlihatlah monster beruang yang begitu sangatlah besar serta diselimuti oleh armor batu. Untuk Mu Rongchuan langsunglah mengetahui kalau benda yang berada di dada monster beruang tersebut adalah emas level langit. Dan untuk si monster beruang ini langsunglah meraung yang langsunglah mengeluarkan gelombang begitu besar. Lantas ya mereka sedikitlah ketar-ketir karena untuk kekuatan batu tersebut sebanding dengan Kaisar Wu. Maka ya untuk monster beruang ini tidak bisa untuklah dikalahkan dengan begitu mudah. Tetapi ya untuk Peitian, dia sama sekali tidaklah takut dan meminta kepada mereka bertiga cukuplah berada di belakangnya, biarkanlah dia dengan si Leon untuklah bekerja sama.
Lalu ya untuk si Leon diminta untuklah mengikat tubuh monster beruang tersebut dan serahkanlah sisanya kepada dia. Tetapi untuk Mu Rongchuan, dia juga ikut serta. Alasannya, dia sama sekali tidaklah mau membebani Peitian. Sayangnya, baru saja mengeluarkan tombak petir ungu dan melakukan bentrokan kekuatan yang membuat dia langsunglah terpental. Beruntungnya saja, dia tidaklah kenapa-napa. Sedangkan ya untuk Peitian dan juga untuk Leon sama sekali tidaklah kenapa-napa. Justru, kerjasama mereka berdua benar-benar begitu bagus. Hal ini juga membuat tetua dari Mu Rongchuan menjadi begitu sangatlah kebingungan. Padahal untuk ranah dari Peitian jauh lebih rendah daripada tuannya, tetapi mengapa mereka berdua bisa untuklah mengimbangi kemampuan dari monster beruang yang setara dengan ranah Kaisar Wu? Oh jelas dia MC utama boy. Dan benturan kekuatan terus-menerus terjadi. Peitian merasa terlihat begitu kewalahan, tetapi dia tidaklah mau menyerah dan meminta kepada Leon untuklah menarik perhatiannya, sedangkan dialah yang akan mengeksekusinya. Sehingga untuk si Leon langsunglah mengeluarkan bayangan yang begitu sangatlah banyak dan langsunglah menyerangnya secara bertubi-tubi. Dengan begini ya dia berhasil untuklah menarik perhatiannya. Sedangkan untuk Peitian, dia langsunglah melayangkan tebasannya. Akan tetapi untuk si beruang satu ini ternyata tidak bisa dibodohi sama sekali. Setelah dari tebasan tersebut, monster beruang ini tidak lagi teralihkan dengan si Leon. Dia langsunglah berfokus kepada Peitian. Akan tetapi ya Peitian tetaplah terus terang meminta kepada si Leon teruslah menyerang dan menyerang agarlah perhatiannya benar-benar teralihkan. Lagi dan lagi, serangan bayangan yang bertubi-tubi langsunglah dikerahkan. Dan benar saja, perhatiannya langsunglah teralihkan yang membuat si monster beruang ini langsunglah berteriak dan mengempaskan seluruh bayangan tersebut dengan begitu mudah. Tanpa membuang-buang kesempatan, Peitian juga langsunglah melayangkan tebasannya. Tetapi ini masihlah belum cukup untuklah menghancurkannya guys. Sehingga untuk si monster beruang yang begitu sangatlah kesal, mencoba untuklah menghabisi nyawa Peitian terlebih dahulu. Dan dia pun langsunglah menerjang ke atas. Tetapi Peitian telah mempersiapkan rencananya. Dia langsung mengeluarkan kekuatan menekan jiwa yang membuat tubuh dari si monster beruang langsunglah terhenti. Dari sinilah Peitian mendapati peluang untuklah menebasnya. Dengan kekuatan penuhnya, tebasan langsunglah dilayangkan yang membuat tubuh dari si monster beruang langsunglah terhantam. Tetapi tidak terbelah dua guys. Gila, ini armornya kuat juga. Dan tugas dari si Leon langsunglah mengambil kesempatan dalam kesempitan, yaitu merebut batu langit. Setelah berhasil merebutnya, si beruang menjadi begitu sangatlah murka, sembari mengucapkan kalau mereka memang pantas untuklah mati, dan biarkanlah Tuan Petir yang akan menghakimi mereka. Dan keluarlah awan berwarna hijau yang langsung membuat mereka semua ketar-ketir, terutama untuk Mu Rongchuan yang mengetahui kalau semua ini adalah masalah besar. Dan juga dia tidak menyangka ternyata untuk beruang satu ini adalah penjaga di jurang petir dan bisa untuklah memanggil Tuan Petir dengan begitu mudah. Lalu untuk mereka semua mendapati tekanan spiritual yang begitu sangatlah kuat. Untuk Peitian saja sekelas MC utama langsung tidak bisa berdiri sama sekali. Lalu keluarlah sebuah peti mati giok dari atas langit, serta mengeluarkan suara wanita dan meminta kepada si beruang untuklah beristirahat. Semuanya serahkanlah kepada dirinya. Sehingga ya untuk si beruang kembali menjadi bongkahan es. Lalu untuk tekanan spiritualnya langsunglah dihilangkan, tetapi itu hanya untuklah Peitian. Dan dia haruslah mempertanggungjawabkan semua kejadian ini. Dan dia disuruh untuklah ikut dengannya. Nona Meier menyarankan kepada Peitian untuk tidak ikut dengannya karena siapapun yang ikut dengan Tuan Petir tidak pernah kembali ke dunia asalnya. Atau lebih tepatnya mereka meninggal dunia. Tetapi ya masih belum tahu apa yang terjadi di sana guys. Dan saran dari Nona Meier
langsunglah dipatahkan dengan serangan Tuan Petir yang membuat dia cukuplah terluka. Melihat itu ya, Petian meminta kepada Tuan Petir untuk menghentikannya, dan dia pun bersedia untuklah ikut dengannya. Alasan Petian sama sekali tidaklah melawan, dikarenakan tidak mungkin bisa dia untuk menang dalam pertarungan ini. Jelas-jelas hanya dengan tekanan spiritual saja dia sama sekali tidaklah bisa bergerak. Apalagi jika dia diserang dengan kekuatan penuh, ya sudah pasti mereka semua akanlah binasa. Dan keputusan dari Petian untuklah ikut dengannya itu adalah keputusan yang begitu bijak ya guys. Sebab juga mereka semua tidaklah mengetahui apa yang akan terjadi ketika Petian berada di tempat Tuan Petir. Dan sesingkatnya, Petian pun telah tersadarkan di ruangan milik dari Tuan Petir. Namun pandangannya langsunglah teralihkan dengan api langit yang berada di depannya. Hal ini membuat dia menjadi begitu sangat tersenang, tetapi ya untuk saat ini kondisi ataupun posisi dia sedanglah terpojok. Lalu peti mati giok tersebut langsunglah mengeluarkan Tuan Petir yang memiliki wujud sebagai wanita. Dan untuk Petian yang melihatnya pun langsung menanyakan siapa orang ini, tetapi auranya begitu sangatlah familiar, seakan-akan dia pernah bertemu dengannya serta juga menjalin hubungan dengannya. Dan untuk Tuan Petir pun langsunglah memegang wajahnya sembari mengucapkan apakah dia ini adalah Kaisar Supetian. Wadaw wadidaw. Iya, untuk masa lalu dari Supetian sih kita masih belum tahu ya. Karena ya itu hanya diperlihatkan untuk episode awal-awal saja, yang dimana Kaisar Supetian ataupun Kaisar Alkemis dirinya telah dikhianati oleh kekasihnya sendiri. Tetapi wanita ini siapa guys? Karena untuk wanita yang telah mengkhianati Kaisar Supetian sekarang sedanglah berada di lembah obat. Ya kemungkinan terbesarnya Tuan Petir satu ini adalah kekasih lama milik dari Supetian. Karena ya untuk saat ini saja Supetian telah diikuti banyak sekali para wanita. Untuk lebih jelasnya kita tunggu saja untuklah di hari Selasa minggu depan. Dan juga tidak ada yang namanya spoiler sama sekali guys, dikarenakan ini hanyalah Tonghua original saja. Tidak ada novelnya, tidak ada preview sama sekali. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.